Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Rijah Nimodika, Guru SMA Negeri 1 Bandung, akan menyajikan gagasan melalui artikel. Artikel di sini mempunyai dua batasan, di antaranya satu artikel adalah tulisan tentang suatu masalah termasuk pendapat dan pendirian penulis tentang masalah itu. Artikel bertujuan untuk meyakinkan, mendidik, atau menghibur pembaca. Berikutnya, di dalam satu artikel ada peta konsep, diantaranya menyajikan gagasan melalui artikel, mengevaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang dibaca. Lalu ada kembali diperlebar menjadi menemukan informasi dalam artikel opini yang dibaca. Yang keduanya membedakan antara informasi fakta dan opini penulis. Lalu bagian lain menyusun opini dalam bentuk artikel, yang dibagi menjadi mengungkapkan opini dalam bentuk kalimat yang benar, lalu menyusun opini dalam bentuk paragraf, dan menyusun fakta dengan memperhatikan fakta dalam bentuk artikel. Bagian ketiga, menganalisis kebahasaan artikel dan atau buku ilmiah. Dibagi menjadi, kita harus bisa menemukan unsur kebahasaan artikel opini dan buku ilmiah. Lalu kedua, membandingkan karakteristik artikel opini dan buku ilmiah. Bagian yang keempat, mengonstruksi sebuah artikel dengan memperhatikan fakta dan kebahasaan. Dibagi menjadi menyusun artikel opini sesuai dengan fakta, lalu menyajikan artikel opini dengan kebahasaan yang baik dan benar. Di dalam sebuah evaluasi informasi, baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang dibaca, fakta mempunyai batasan, yaitu sebuah kenyataan atau peristiwa yang benar, ada, dan terjadi. Fakta biasanya dapat menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, atau berapa. Lalu opini adalah pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang terhadap sesuatu. Opini biasanya dapat menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Berikutnya adalah sebuah contoh. Dalam sebuah contoh ini ada sebuah bacaan, diantaranya contohnya, di Indonesia setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak, seperti digariskan dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Diartikan di sini bahwa kalimat di atas merupakan fakta, karena informasi ini mampu terselusuri dasarnya dan dapat menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, atau berapa. Lalu berikutnya, negara harus hadir dan memiliki tanggung jawab besar terhadap pendidikan anak-anak miskin, sebab sekolahlah harapan satu-satunya agar bisa mengubah nasib dan keluar dari jebakan kemiskinan. Dengan bersekolah, seperti kata Nelson Mandela, di atas mereka memiliki senjata untuk menguasai dunia. Kalimat di atas merupakan opini, karena berupa pendapat yang dikemukakan oleh penulis dan didukung oleh fakta-fakta yang memang nyata terjadi. Lalu bagaimana kita menyusun opini dalam bentuk artikel? Di antaranya mengungkapkan opini dalam bentuk kalimat benar. Hal yang harus diperhatikan dalam menyusun sebuah opini pada artikel adalah satu, struktur artikel opini yang terdiri dari pernyataan pendapat atau thesis statement, argumentasi atau argumentasi, pernyataan dan pendapat, dan argumentasi penggunaan bahasa. Berikutnya, struktur teks opini. Pernyataan pendapat yang terdapat dalam bacaan itu biasanya disimpan di dalam paragraf pertama. Lalu argumentasi biasanya disimpan di dalam paragraf yang kedua dan berikutnya. Terakhir adalah sebuah pernyataan ulang pendapat untuk memperkuat, maka letaknya di dalam paragraf terakhir. Lalu, penggunaan bahasa. Pada saat membaca opini, gunakan bahasa yang komunikatif, tidak bertele-tele, dan ringkas penyajiannya. Dalam menggali gagasan dan argumentasi, gunakanlah kalimat efektif, efisien, dan mudah dimengerti. Jika kamu menggunakan istilah asing atau bahasa daerah,
Buatlah padanan kata dalam bahasa Indonesia. Lalu bagaimana menyusun opini? Menyusun opini dalam bentuk paragraf. Berikut tanda-tanda opini dalam suatu paragraf. Biasanya menggunakan kutipan seseorang ditandai dengan tanda petik 2. Menggunakan sudut pandang penulis dalam bentuk penafsiran terhadap fakta. Menggunakan kata yang tidak pasti, diantaranya mungkin, rasanya, dan lain-lain. Menggunakan kata yang bertujuan menyampaikan sesuatu, misalnya sebaiknya, disarankan, dan pendapat. Menyusun opini dalam bentuk artikel. Menyusun fakta dengan memperhatikan fakta dalam bentuk artikel. Berikut ciri-ciri fakta. Merupakan suatu kebenaran umum. Keduanya menyertakan bukti berupa data-data yang akurat. Dan ketiga, mengungkapkan peristiwa yang benar-benar terjadi. Lalu, ada sebuah analisis kebahasaan artikel. Artfobia, bahasa yang lugas, amat dibutuhkan untuk meyakinkan pembaca dan itu dapat dipertegas dengan kata keterangan. Misalnya, selalu, biasanya, kadang-kadang, dan sebagainya. Lalu konjungsi. Konjungsi diantaranya menata argumentasi. Pertama, kedua, lalu, berikutnya, dan terakhir. Lalu memperkuat argumentasi menggunakan kata selain itu, misalnya, padahal, dan justru. Menyatakan hubungan sebab akibat, diantaranya menggunakan kata sejak, sebelumnya, sebagainya. Dan terakhir adalah menyatakan sebuah harapan, diantaranya menggunakan kata supaya. Demikian uraian artikel untuk opini dan fakta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah kita.